Daud tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa sampai Daud punya prinsip seperti ini? Ini terkait dengan satu pengalaman Daud sebelumnya. Saudara, Daud ini kan ada dalam pelarian. Dikejar-kejar oleh Saul. Bersama-sama dengan anak buahnya. Ya, Daud ada pengikut-pengikutnya. Lalu saudara, di Karmel, Daud bertemu dengan ada banyak orang yang kerjanya gunting bulu domba. Lalu Daud tanya mereka, ini kalian ini kerja untuk siapa? Orang kalau gunting bulu domba itu juga bisa dirampok oleh para penjahat. Domba-dombanya bisa diambil oleh para penjahat. Tapi karena Daud ada di sekitar situ, maka Daud dan orang-orangnya melindungi para penggunting bulu domba ini. Lalu kira-kira ngobrol-ngobrol, kalian ini gunting bulu domba untuk siapa? Oh, kami ada bos. Bosmu nama siapa? Bosku namanya Nabal. Nabal ini pengusaha besar, orang yang kaya raya. Daud dan rombongannya sementara dikejar-kejar Saul sampai makan pun susah. Sekian lama mereka telah menjaga penggunting-penggunting atau pegawai-pegawai Nabal. Muncul pemikiran, kalau begitu bagaimana kalau kita minta bantuan bahan makanan dari Nabal. Atas dasar kebaikan yang sudah mereka lakukan, menjaga pegawai-pegawai Nabal dari berbagai macam ancaman penjahat. Sekarang minta bantuan bahan makanan dari Nabal, toh Nabal orang kaya. Maka Daud mengutus orang-orangnya, beberapa orang, minta bantuan bahan makanan dari Nabal. Tapi saudara, Nabal ini kurang ajar. Menjawabnya tidak sopan. Lalu tidak bersahabat sama sekali. Perhatikan jawaban Nabal yang lebih jelas maknanya. 1 Samuel 25 ayat 10-11. Terjemahan Indonesia sehari-hari. Tetapi Nabal menjawab, Daud, siapa dia? Siapa itu anak Isai? Belum pernah aku mendengar tentang dia. Akhir-akhir ini banyak hamba yang lari dari majikannya di negeri ini. Maksudnya nyindir Daud karena lari dari Saul. Ya. Mana bisa aku mengambil roti dan air minumku serta daging yang telah kusediakan bagi para pengguntingku, lalu kuberikan semua itu kepada orang yang tidak jelas asal usulnya? Minta bantuan makan, dapat bahasa yang tidak enak. Dan bukan cuma itu. Nanti kalau kita bandingkan dengan keterangan dari salah seorang pegawai Nabal kepada Abigail, istri dari Nabal, dibilang begini dalam 1 Samuel 24 ayat 14-16. Ini laporan pegawai tukang gunting itu. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi dia memaki-maki mereka. Wah, jadi rupanya tidak kasih makan, coba tidak bantu, tidak apa-apa. Ini masih maki-maki lagi. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami. Dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba dekat mereka. Ini kesaksian pegawai. Sekian lama Daud dan orang-orangnya itu baik. Kami semua jaga ini domba-domba. Mereka sebagai pagar tembok sekeliling kami. Dan mereka utus datang kepada Tuhan kita. Tuhan kita memaki-maki mereka. Kalau saudara sudah buat baik sama orang, giliran minta tolong orang dimaki-maki. Apa respon saudara? Biadab ini orang nih ya. Sama. Daud jadi marah. Siapkan pasukan. Balas Nabal. Dan pada waktu siap menyerang itu, mereka rombongan siap untuk menuju Nabal. Rupanya ada pegawai yang cerita pada istri Nabal yang namanya Abigail. Tapi Abigail ini wanita yang bijaksana. Sebelum Daud sampai kepada
Nabal, suaminya, dia menyongsong di tengah jalan. Dan berbicara banyak hal dengan Daud. Minta maaf, sujud menyembah. Minta maaf untuk kesalahan suaminya. Ya, dia bilang memang suami saya itu begitu. Sesuai namanya Nabal, orangnya memang bebal. Ya, lalu dia minta maaf atas nama itu. Dan saudara-saudara, akhirnya melalui percakapan yang panjang antara Daud dan Abigail, Daud setuju, tidak jadi serang. Daud memuji Tuhan karena itu. Ayat 32-33. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Terpujilah. Ini wanita baik. Nanti kemudian ya jadi istrinya Daud. Ya. Keras. Ya. Nah, jadi gara-gara perkataan wanita ini yang begitu bijak, Daud membatalkan penyerangan ke Nabal. Jadi saudara, Daud tidak serang Nabal. Artinya, Daud tidak jadi membalas Nabal dengan tangannya sendiri. Daud tidak jadi membalas jahat dengan jahat. Pada waktu Abigail pulang, ternyata Nabal suaminya lagi pesta sampai mabuk-mabuk. Besok pagi baru dia sadar, Abigail menceritakan bahwa hampir saja Daud dengan 400 orang datang menghabisi kamu di sini. Lalu apa yang terjadi pada Nabal setelah itu? Pasal 25, 37, 38. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lihat apa yang terjadi. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan dia membatu. Terus ayat 38. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga dia mati. Pembalasan Tuhan untuk Nabal, kira terhentilah jantungnya dalam dada dan dia membatu. Saya tidak tahu apa ini, mungkin bahasa modern itu stroke atau bagaimana ya. Ya. Tapi 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga mati. 10 hari dari kejahatan Nabal, Tuhan membalas dia. Seandainya Abigail tidak datang, sayang sekali Daud mengotorkan tangannya sendiri. Padahal 10 hari lagi itu waktunya Tuhan. Bersyukur ada orang seperti Abigail yang mencegah aku dari membuat noda tanganku. Padahal waktu pembalasan Tuhan hanya 10 hari ke depan. Berarti dari situ Daud belajar satu hal. Ternyata untuk orang jahat yang begitu jahat dengan kita, yang kita mengambil keputusan untuk membalasnya, sebenarnya kita tidak perlu kotori tangan kita sendiri. Karena ada saatnya Tuhan sendiri yang akan membalas orang jahat itu. Di sini kelihatannya Daud belajar dari pengalamannya, ya, bahwa untuk orang-orang jahat tidak perlu tangannya sendiri yang membalasnya dan menjadi berdosa karena itu. Biarkanlah Tuhan yang membalasnya, karena memang itu adalah hak dari Tuhan. Perhatikan saudara, untuk semua orang jahat yang membuat hidupmu sengsara, ada saatnya Tuhan membalas mereka. Kalau mereka, tentu saja kalau mereka tidak bertobat. Ada saatnya. Tapi tak usah membuat dosa bagi dirimu sendiri dengan merampas hak dari Tuhan. Tak usah membuat tanganmu sendiri kotor. Tak usah membuat mulutmu sendiri kotor dengan balas mencaci maki dia.